ini lebih dikenal karena selain lebih banyak dipakai, juga dianggap mempunyai gaya arsitektur yang unik dan syarat akan nilai filosofis kemasyarakatan. Rumah joglo dari Jawa Tengah ini dibangun dengan desain arsitektur yang cukup unik. Salah satu bentuk keunikan tersebut ada pada desain rangka atapnya yang mempunyai bubungan cukup tinggi. Desain atap tersebut dihasilkan dari pola tiang-tiang yang menyangga rumah. Utamanya, di bagian tengah rumah ada 4 buah tiang yang berukuran lebih tinggi dan menyangga beban atap. Keempat tiang yang kerap disebut dengan soko guru ini menyangga serta menjadi tempat pertemuan rangka atap yang menopang beban atap. Atap pada rumah joglo ini terbuat dari bahan genting tanah. Sebelum bahan genting ditemukan, di masa lampau, atap pada rumah ini juga dibuat dari bahan dasar ijuk atau alang-alang yang sudah dianyam. Adapun secara keseluruhan, rumah adat Provinsi Jawa Tengah sendiri lebih banyak memakai kayu-kayuan keras, baik itu untuk dinding, pintu, jendela, tiang, rangka atap, dan bagian lainnya. Kayu jati merupakan pilihan utama yang banyak ditemukan di rumah-rumah lawas. Rumah di Jawa Tengah rata-rata tidak memiliki pagar. Umumnya, rumah asli penduduk Jawa Tengah masih menggunakan desain lama, yaitu tidak berpagar sama sekali. Rumah adat joglo menggunakan pagar mangkok, yaitu filosofi bahwa rumah lebih baik tidak dipagar agar penduduk bisa saling membaur di halaman. Halaman depan rumah diberi teras sehingga setiap orang yang datang bisa saling bercengkrama untuk melepaskan penat atau sekedar bertegur sapa dengan penduduk sekitar. Desain rumah dibuat dengan model pintu yang dibangun di tengah rumah. Karena pintu di tengah rumah ini didesain menembus ruangan hingga ke belakang rumah, jadi jika pintu dibuka, semua bagian isi rumah hingga ke belakang akan terlihat. Rumah di Jawa selalu memiliki jendela yang banyak dan besar. Jika dibuka lebar, akan membuat angin bertiup ke ruangan hingga sirkulasi udara menjadi lancar. Bagian ini merupakan ruangan terbuka yang terletak di bagian depan rumah. Dengan desain terbuka, membuat ruangan ini menyatu dengan alam. Sejuk dan cocok digunakan untuk bersantai. Meskipun begitu, bagian pendopo tidak boleh dilewati oleh sembarangan orang. Pendopo sendiri umumnya digunakan sebagai tempat menerima tamu dan berbagai acara seperti pertemuan, tempat pagelaran wayang kulit, tari-tarian, serta upacara adat.